Langsung lanjut aja ke berikutnya. Apa itu Mbak Syita? Kita ada gue start nih. Gue startnya siapa Kak dulu? Kak Alfi Sahrin. Sebelum itu Kak Alfi Sahrin apakah sudah hadir dalam Zoom ini? Halo? Halo, Assalamualaikum Kak Alfi Sahrin. Waalaikumsalam. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Abdullah Dan saya Shita yang akan memandu Kak Alfi. Baik. dalam talk show di sesi kedua kali ini. Sebelum itu Kak Alfi, saya ingin bertanya, nanti ini kami memanggil Kak Alfi Sahrin atau seperti apa ini enaknya Ya, panggilannya? itu aja, itu aja. Apakah aku Oh, Kak terlalu Alfi aja apa ya. emangnya? Masih muda dong kita, Iya. Kak. Oke, sebelum itu Kak Alfi, saya mohon izin untuk membacakan CV Kak Alfi Sahrin terlebih dahulu. Baik. Kak Alfi Sahrin, seorang Orang penulis penulis buku dan ini sangatlah terkenal. Buku-bukunya, buku yang pertama ini buku yang aku baca Insecurity. dan jujur aku juga baca buku ini tuh serasa gak kayak membaca, tapi serasa kayak mengobrol Bro. gitu. Ya, ini sangat luar biasa banget karyanya. Karya-karya lainnya juga banyak. Antara lain jika kita tak pernah jatuh cinta, jika kita tak pernah Jadi menjadi apa-apa, apa-apa. dan jika kita tidak pernah baik-baik Baik-baik saja. saja. Ini sangat luar biasa Iya. bukunya, mengandung banyak motivasi dan juga penuh makna. Betul banget Kak Dua. Oke, mungkin langsung lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Untuk Kak Alfi Sahrin, kita masuk ke sesi talk show-nya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya dalam sesi talk show kali ini, bisa langsung aja raise hand atau menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat. Sebelum itu, kami mengingatkan kembali kepada teman-teman panitia seluruh yang ada di dalam Zoom kali ini, ada beberapa peraturan. Yang pertama adalah Tidak diperkenankan untuk mengambil dokumentasi seperti itu. Yang pasti nanti akan ada ketahuan, akan ada denda yang konsekuensi dari panitia seperti itu. Oke, Kak Alfi Sahrin. Oke, untuk pertama kita tanya kabar dulu nih. Kak Alfi Iya. ini gimana nih kabar hari ini? Kabar hari ini, bentar aku pikir dulu. Alhamdulillah aku lagi happy sih. Aku lagi happy. Aku menghindari jawaban baik-baik saja ya. Aku pengen jujur, tapi kalau harus jujur emang aku lagi happy hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi happy ya. Happy ya. Aku juga lagi happy banget karena bisa Oh, ketemu Kak Alfi. Ini aku suka akhirnya aku bisa oke, karena Alhamdulillah. jujur saya juga baca bukunya itu luar biasa banget seperti itu. Makasih banget loh. Itu ini namanya Abibah sama siapa? Cita. Nah, Shita. kalau Sita kabarnya gimana? Kok kayak Alhamdulillah happy? baik banget Kak Alfi. Seneng Oh, banget bisa oke. ketemu Kak Alfi. Aye, aku juga senang, makasih Abdiba Mas Sita tadi sangat apresiatif banget ketika baca CV aku. Thank you. Iya sama-sama. Maaf. Mungkin langsung lanjut aja ke berikutnya ya, Kak Alfi, untuk sesi talk show-nya. Untuk pertanyaan pertama, eh, menurut Kak Alfi sendiri nih, kita sebagai anak muda berkarya untuk Nusantara itu seperti apa? Contohnya kan misalnya kalau Kak Alfi itu menulis gitu ya. Iya. Apakah menulis buku itu juga termasuk berkarya untuk Nusantara ini? Oke, oke. Eh, Pertanyaan pertamanya langsung challenging ya. Oke. Eh, Kalau menurut aku, buat teman-teman di sini, betulnya salam kenal ya sebelumnya. Aku Alfi, dan hal pertama yang pengen aku bilang buat teman-teman remaja di sini adalah, BTW teman-teman di sini usianya pada berapa deh? Coba tulis di kolom chat, biar aku bisa lebih memahami kamu. Kayaknya 15, 16, 17 gitu nggak sih? Atau 18? Oke, kayak Fatia bilang 16. Kayaknya kurang lebih segituan ya. Oke, berkarya untuk Nusantara buat teman-teman lagi yang seumuran kalian itu apa ya? Hal pertama yang pengen aku bilang adalah, eh, jangan melihat jauh dulu. Sebagai seorang murid SMA, aku pengen kamu melakukan hal-hal yang bisa ngebantu kamu. BTW aku minta tolong di mute semua dulu kali ya ini. Oke, thank you. Aku nggak mau bilang buat anak SMA mereka harus jadi ini, enggak. Tiap orang punya jalan yang beda-beda. Mungkin teman-teman di sini ada yang bakal jadi penulis besar juga. Mungkin teman-teman di sini bakal ada yang jadi pebisnis sukses. Mungkin teman-teman di sini bakal bikin sesuatu
yang sangat bermanfaat di Indonesia kayak Gojek dan lain sebagainya. Kita nggak tahu itu. Tapi karena kita nggak tahu, kita tetap butuh melakukan hal-hal kecil yang bisa bikin kita berkarya untuk Nusantara. Yang paling pertama yang pengen aku bilang adalah you have to save yourself sih. Kamu benar-benar harus nyelamatin diri kamu dulu. Eh, Menurutku yang bikin orang sukses dan orang nggak sukses adalah yang sukses tahu cara menyelamatkan dirinya sendiri. Yang nggak sukses, mereka nggak peduli tentang keselamatan diri mereka. Mereka cuma mikir kayak, oh gue lagi usia 17, gue masih SMA, mumpung gue masih SMA, gue mau have fun, bla bla bla. And that's okay kalau kamu mau have fun, tapi kamu juga punya responsibility. Contoh-contoh tidak menyelamatkan diri sendiri itu seperti apa sih? Yang paling pertama, ini buat teman-teman SMA, kalau kamu pengen berkarya untuk Nusantara di masa depan, kamu butuh melakukan ini dulu nih. Yang Pak, kalaupun kamu nggak mau berkarya untuk Nusantara, kamu pengen sesederhana jadi orang sukses, kamu butuh melakukan ini dulu. Yang paling pertama, save yourself yang aku bilang tadi. Save yourself yang kamu bisa lakukan adalah kamu harus menyelamatkan diri kamu dari tongkrongan-tongkrongan yang nggak penting. Aku paham banget ketika kita masih muda, kita tuh suka banget nongkrong, and that's okay, nggak apa-apa. Kamu butuh bersosialisasi, itu bagus. Tapi kamu harus punya quality time sama diri kamu sendiri. Waktu aku masih SMA dulu, aku tuh sebenarnya nggak pernah nongkrong. Pernah ya? Iya, nggak pernah. Dan itu jujur waktu itu aku agak sedih sih sebenarnya, kayak ya nggak punya teman. Sebenarnya ada teman sih di sekolah, tapi aku bukan tipe orang yang mau nyamperin teman di luar sekolah gitu. Kayak di sekolah udah cukup. Eh, Waktu kuliah juga jarang banget. Ya ada temen tapi bukan yang sering nongkrong. Apalagi setelah lulus itu aku jarang banget nongkrong. Dan jujur aku sedih pada masanya. Teman-teman di sini pada sering nongkrong apa jarang? Coba deh jawab di kolom chat biar aku nggak ngomong kayak sendiri, biar kayak dua arah gitu. Buat teman-teman yang sering nongkrong maupun yang jarang nongkrong, ini pesan buat teman-teman sih. Nongkrong itu butuh memang, kayak gitu butuh bersosialisasi. Tapi aku berpengalaman jadi orang yang nggak nongkrong gitu loh, dan itu memang agak sedih, dan aku selalu nyaranin teman untuk go meet your friends. Tapi aku juga bersyukur dulu aku nggak nongkrong karena aku jadi punya quality time sama diri aku sendiri yang bisa ngebawa aku di sini nih, ngisi webinar di sini, bikin buku-buku ini. Kelihatan nggak? Eh, aku punya quality time sama diri aku sendiri, dan aku jadi banyak belajar soal nulis sih. Dulu waktu itu nggak kepikiran bakal jadi penulis sih. Dulu kayak cuma suka baca aja dan lain sebagainya. Jadi saran aku buat teman-teman, kamu nggak apa-apa nongkrong. Aku saranin kamu nongkrong, tapi yang bermanfaat ya. Jangan yang nongkrongnya tuh sama teman-teman yang ngomongin teman lain, terus hai, terus intens lagi. Jangan yang intens. Kamu tetap butuh sisain waktu. Hari ini aku mau nongkrong sama diri aku sendiri untuk keperluan masa depan aku. Jadi pas kamu lagi nongkrong sama diri kamu sendiri, itu kamu tuh mungkin bikin jurnal, atau kamu nyalain kamera di laptop kamu atau di HP kamu, terus kamu cerita deh kayak, aduh, aku pengen jadi apa ya di masa depan. Kayak aku juga bingung. Kayak kamu ngomong aja kayak kamu lagi siap-siap lagi bikin YouTube video, tapi nggak bakal ada yang nonton karena kamu nggak bakal upload, dan itu bakal jadi simpanan kamu rahasia. You need to talk to yourself. Kayak, aku pengen jadi ini sebenarnya, tapi aku juga bingung kenapa aku pengen jadi ini. Terus pas kamu udah sering ngomong sama diri sendiri, kamu tuh bakal nemu, oh kamu sukanya ini nih, kayak gitu. Terus pas kamu udah mulai nemu, oh aku pengen jadi ini, kamu tuh harus nemu alasannya, kenapa aku pengen jadi ini. Terus pas kamu udah tahu kamu pengen jadi ini dan alasannya, kamu harus mikir 10 cara supaya kamu bisa jadi kayak gitu. Misal kamu pengen jadi penulis, 10 cara apa sih yang bisa kamu lakukan supaya jadi penulis gitu. Itu 10 ini bukan angka yang absolut lah yang harus kamu ikuti, nggak juga sih. Tapi ya semakin banyak semakin baik. Kalau bisa 20, go with the 20. Jadi yang pertama, save yourself dari tongkrongan-tongkrongan yang nggak penting, karena kamu butuh quality time sama diri kamu sendiri. Karena quality time sama diri sendiri itu bikin kita kenal sama diri sendiri, bikin kita punya waktu untuk ngembangin skill, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dan ini rentan banget terjadi buat teman-teman, adalah love life, percintaan di usia muda. Aku paham banget ketika kita masih muda, kita tuh suka sama seseorang, dan itu normal sebenarnya, itu lumrah, tapi hanya karena kita merasa, bukan berarti kita harus ngikutin itu. Cinta yang kita elu-elukan hari ini, itu tuh nggak akan punya makna besar 10 tahun mendatang, tapi apa yang kamu lakukan hari ini, itu punya makna besar di 10 tahun mendatang. Jadi buat teman-teman,
waktu aku masih SMA dulu, aku tuh sering banget lihat teman-teman perempuan itu mereka sibuk dengan galau percintaan. Ya nggak semua ya, beberapa aja. Tapi itu rentan terjadi, kayak nangis di kelas karena cowoknya tidak nge-treat dia sebagaimana dia harus di-treat, nangis karena atau sedih karena dia nggak dilihat oleh crushnya. Dan ya, nggak apa-apa merasa seperti itu, tapi hanya karena kamu merasa bukan berarti kamu harus ngikutin perasaan itu. Kamu merasa suka sama nih orang bukan berarti kamu harus ngejar nih orang. Menurut aku kamu terlalu muda untuk itu nanti ada waktunya. Eh, ada waktunya untuk itu. Sekarang tuh waktunya untuk save yourself from love that is not meant to be. Selamatkan diri kamu dari cinta-cinta yang nggak akan bermakna 10 tahun mendatang gitu loh. Kalaupun kamu merasa, no, ini bakal bermakna 10 tahun mendatang. Aku ngerasa yakin sama dia, kamu masih terlalu muda sih untuk ini. Usia kamu ada yang 18, ada yang 16. Di usia-usia segini tuh kamu berpikir cinta tuh sesuatu kayak aku akhirnya punya seseorang untuk bersandar, tapi faktanya nggak ada manusia yang suka disandarin. Kamu bakal sadar itu nanti pas udah beberapa tahun menjalani itu semua, kamu bakal sadar ternyata manusia capek loh kalau aku terus bersandar sama mereka. Ternyata aku harus menemukan kebahagiaan aku sendiri nih, soalnya orang lain tuh cara bahagianya beda. Aku berusaha bikin dia bahagia, tapi dia nggak bahagia dengan caraku. Terus ya kayak gitu-gitulah. Jadi fokus di cari, save yourself dulu, cari yang tadi kan aku bilang quality time sama diri sendiri, dan cari kesenangan yang bikin kamu senang sendiri tanpa butuh orang lain. Karena itu penting. Kita bisa sukses, bukan kita bisa sukses, kita bisa mengejar kesuksesan dengan mudah, dengan lebih mudah kalau kita bisa lebih happy. Nah, cara supaya kita happy adalah meminimalisir hal-hal yang bisa bikin kita sakit hati. Tapi di dunia ini nggak ada hal yang nggak bikin sakit hati. Pasti kita sakit hati pada banyak hal. Orang tua di rumah, mungkin saudara kandung, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi aku selalu pengen kamu punya, apa ya, safe zone gitu loh sama diri kamu sendiri untuk happy. Rutinitas sendiri, kayak ngomong sendiri di depan kamera, atau tulis jurnal, apapun itu. Terus kan tadi aku bilang save yourself. Kedua, you have to find yourself. Kamu harus belajar menemukan diri kamu. Menemukan diri itu gimana sih caranya, Kak? Paling pertama sebelum aku bilang cara menemukan diri sendiri, aku pengen bilang cara paling gampang kehilangan diri sendiri. Cara paling gampang kehilangan diri sendiri adalah terlalu peduli sama orang lain. Bukan berarti kamu nggak boleh peduli sama orang lain ya. Kamu harus belajar peduli sama orang lain, tapi jangan sampai terlalu peduli. Biasanya pas kita masih muda, pas kita masih remaja, kita kan ngerasain suka tuh sama seseorang. Atau kita menemukan, oh, the best friend that we wish we found earlier gitu. Nah, untuk orang-orang yang kita senangi ini, kita tuh bakal berjuang habis-habisan nih buat mereka. Kita bakal sangat peduli sama mereka, kita peduli sama mereka, kita selalu ada waktu buat mereka. And that's fine, itu baik. Kecuali cinta yang belum boleh ya. Eh, kita bakal membicarakan, dan itu baik, tapi kamu juga butuh peduli sama diri kamu sendiri. Cara peduli sama diri sendiri, cara menemukan diri sendiri itu gimana? Pertama, kamu harus punya rutinitas yang kamu lakukan sendiri dan itu bikin kamu happy tanpa keberadaan orang lain. Kayak paling penting adalah baca buku. Orang sukses baca buku. Baca buku yang banyak. Waktu aku masih muda, waktu itu aku masih awal-awal kuliah sih, bukan SMA. Awal-awal kuliah, baru lulus SMA, awal-awal kuliah. Aku tuh nggak ada pikiran aku mau jadi penulis. Aku bener-bener nggak ada pikiran kayak, oh gue mau jadi penulis, jadi ini yang harus gue lakukan, nggak. Tapi aku ingat banget, waktu itu aku ada di angkot, perjalanan ke kampus, aku duduk di paling belakang, angkot itu sepi, terus aku buka jendelanya, terus aku senderan sambil baca buku. Aku bukan orang yang suka baca buku sebenarnya, tapi untuk kali pertama seumur hidup aku enjoy baca buku itu. Terus dalam hati aku langsung mikir kayak gini, kayaknya pengen jadi penulis deh. Semenjak itu aku banyakin baca buku. Aku baca buku lebih banyak, dan dari buku-buku yang aku baca, aku mulai nemu diri aku. Oh, ternyata aku suka ini. Oh, ternyata aku nggak suka ini. Aku tertarik ini, aku nggak tertarik ini. Kayak gitu-gitu. Banyak baca buku. Terus kedua, kamu harus sering-sering ngomong sama diri sendiri. Have a conversation with yourself. Kalau kamu nggak tahu cara ngomong sama diri sendiri, saran aku adalah kamu ngomong di depan kamera aja, biar tahu ini kamu ngomong sama si ini. Atau di depan cermin. Aku punya cermin nih. Ini nggak kelihatan karena ada virtual background. Nah, di cermin ini aku biasanya taruh di depan aku. Jadi sambil kerja, sambil nulis, aku tuh biasanya lihat cermin. Jadi kayak
untuk menyemangati diri gitu. Agak gila sih sebenarnya. Tapi no, it's not crazy. It's normal to talk to yourself. Terus kalau kamu bingung, kalau kamu ngerasa kayak ini cringe banget deh ngomong sama diri sini, kayak gue nggak bisa, kayak lebay, nggak apa-apa, tulis jurnal. Nah, aku di sini juga tulis jurnal kayak contoh. Aku kan pengen jadi penulis dan alhamdulillah atas kehendak Allah semata aku udah jadi penulis. Tapi bukan berarti aku stop berjuang kayak aduh aku harus total background sebenarnya aku matiin. Nah, contoh aku nulis jurnal nih. Kayak di jurnal ini aku tuh bikin Q&A sama diri aku sendiri gitu loh. Kayak aku tanya diri aku, "Emang kenapa sih kamu pengen jadi penulis? Apa yang kamu kejar?" Terus aku tuh jawab panjang gitu. Benar nggak sih? Nah, aku jawab panjang terus aku tanya lagi kayak kenapa kau pengen jadi penulis? Coba kamu jujur banget deh. Terus aku jawab panjang. At first it was my hobby. Terus aku tanya lagi sama diri sendiri. Emang kamu eh, kenapa pengen jadi penulis? Kenapa kamu pengen jadi orang itu? Kenapa? Gimana cara kamu supaya kamu bisa genuine sama diri kamu sendiri ketika jadi penulis? Gimana caranya supaya kamu jadi penulis tapi kamu nggak mikir tentang duitnya, popularitasnya, dan lain sebagainya kayak gitu. Aku tuh wawancara diri aku sendiri, so kamu wawancara diri kamu juga untuk find yourself. Terus selain itu, kamu juga harus explore yourself. Kamu harus di usia mumpung masih usia segini, udah usia segini, ini udah waktunya untuk explore yourself. Aku paham banget. Kamu ngerasa nggak di usia-usia segini tuh ngerasa kayak bingung banget, kayak bingung mau jadi apa, kuliah di mana, apakah itu keputusan yang tepat, kayak usia-usia kamu yang sekarang tuh usia-usia penuh kebingungan. Ngerasa nggak? Soalnya di usia kamu saat itu aku ngerasain kayak gitu dan setiap aku wawancara teman-teman aku yang usia segitu, mereka ngerasain yang sama. Frustrasi pertama, patah hati pertama, kegagalan terbesar pertama. Pokoknya merasakan everything at first satu kaligus. Dan itu nggak mudah. Nah, saran aku makanya explore yourself. Explore yourself ini maksudnya apa ya? Explore yourself adalah ya explore diri kamu, nyari minat kamu, kayak coba baca buku lebih banyak. Dan aku paham banget gak semua orang suka baca buku dan itu normal, tapi aku selalu yakin selalu ada buku yang tepat untuk seseorang. Kayak misal, kamu jangan maksa diri kamu baca buku tentang bisnis kalau kamu belum minat sama itu. Kamu nggak harus baca buku berat hanya karena itu terlihat keren. Baca buku yang bikin kamu mau baca buku. Kayak contoh, aku bikin buku yang tadi judulnya Insecurity is My Middle Name. Yang ini, aku bikin buku ini mungkin cocok buat orang-orang yang insecure. Jadi misal kamu ngerasa insecure, coba baca buku ini. Atau mungkin kamu ngerasa kayak, aduh aku lagi nggak baik-baik saja, coba baca buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Aduh aku nggak bermaksud promo, tapi contoh aja ya. Itu contoh aja. Kayak, coba temukan buku yang tepat buat kamu. Jadi nanti nih, coba kamu ke Gramedia, terus kamu explore aja. Jangan bawa-bawa HP. Bawa HP ke sana nggak apa-apa. Mungkin kamu butuh pulang pakai Gojek atau lain sebagainya, tapi jangan dikit-dikit HP, dikit-dikit buka WhatsApp, jangan. Kamu fokus di toko buku, explore tiap lorong, explore yourself to find a book for yourself. Kayak temukan buku yang cocok sama kamu, terus bawa pulang. Dan saran aku juga selain buku, explore skill. Explore skill kayak coba nulis, gimana kamu tapi nggak tahu harus nulis apa, nulis jurnal kayak aku kasih contoh tadi, wawancara diri kamu lewat jurnal, atau nulis keseharian kamu di hari kamu, atau mungkin ngomong sama diri kamu sendiri yang aku contohin di depan kamera, mungkin itu bisa latihan public speaking buat kamu, we'll never know. Terus mungkin kamu explore diri kamu dengan masak, belajar masak, tapi masak kayak makanan sehat gitu. Terus, aku paham banget kalau kita lagi explore minat baru, explore hobi, itu tuh nggak enak biasanya. Yang namanya belajar tuh nggak enak. Enaknya rebahan sambil scrolling TikTok, ya nggak sih? Itu lebih enak daripada ngembangin skill. Tapi, aku pengen kamu enjoy diri kamu dalam ngembangin skill. Caranya gimana supaya aku enjoy sama proses? Soalnya, aku tuh mageran, Kak. Aku bingung mulai dari mana. Cara yang paling pertama adalah ini aku berhasil di aku belum tentu berhasil di kamu, tapi mungkin kamu bisa coba, oke? Aku nggak bilang ini pasti berhasil di kamu, tapi kamu butuh coba untuk explore. Mungkin ini nggak cocok, kamu bakal nemu cara yang lain, oke? Cara yang paling pertama adalah supaya kamu enjoy dalam exploring yourself adalah mikir
hidup kamu tuh bagian dari film dokumenter, kasih judul terserah kamu mau judul apa. Contoh misal, judulnya kayak introvert yang bakal sukses, atau judulnya kayak seorang remaja clueless tapi bakal sukses di masa depan dengan sukses yang besar-besarnya. Kayak kasih contoh kayak gitu. Terus kamu mikir setiap gerak-gerik kamu adalah rekaman video A Day in My Life. Pasti kalian pernah nonton A Day in My Life kan? Di TikTok atau mungkin di YouTube yang estetik-estetik itu. Mikir kayak gitu. Jadi aku pribadi nih, supaya aku semangat, aku tuh pasti kayak baru bangun tidur, aku tuh sok-sokan aja kayak, oke, jadi ini aku baru bangun, aku buka jendela, buka gorden dulu. Memang cringe, I know, ini cringe banget dan memalukan sebenarnya kalau orang tahu, tapi it's fun for myself and I won't blame myself for that. Kayak itu bikin aku semangat. Terus aku bakal buka gorden, terus soal aja ini aku buka gorden, terus aku buka jendela, aku bakal membiarkan panas matahari masuk. Ini kayak panas matahari pertama, terus aku bakal ngerapiin tempat tidur aku. Ini karena ini adalah achievement pertama dalam hidup aku. Kayak gitu-gitu. Save yourself, find yourself, explore yourself. Dan saran aku juga buat teman-teman adalah kumpulkan prestasi-prestasi kecil. Prestasi-prestasi kecil kayak baru bangun, itu rapiin tempat tidur, rapiin meja belajar. Baru bangun, mandi. Memang di usia-usia remaja itu usia-usia depresif buat kita. Tapi kata belajar bangkit kayak langsung mandi, itu prestasi kecil yang underrated sebenarnya. Dan ya, itu sih. Kalau kamu berkarya buat Nusantara, you need to take care for yourself dulu. Kamu butuh peduli sama diri sendiri dulu. Kamu butuh ngisi diri kamu dengan cara save yourself, find yourself, explore yourself. Itu sih, kepanjangan ya. Panitianya udah bilang, "Shh." Ya, tadi luar biasa banget. Ya, apa namanya tadi pertanyaan pertama udah sangat berat, tapi tadi itu banyak banget ya kayak apa hal insight yang kita dapatkan. Jadi tadi tuh gimana Mbak Cita tadi tuh? Oh, jadi tadi jadi berarti tadi dari pertanyaan pertama ya, itu kita harus menemukan diri kita sendiri, menemukan kayak mengeksplor diri kita sendiri gitu ya. Nah, misalnya nih ya Kak ya, kalau kita sudah menemukan gitu ya, kita udah mengeksplor diri kita sendiri, gimana sih caranya kita mengumpulkan keberanian, kayak mengumpulkan niat supaya kita itu tuh bisa apa ya istilahnya itu mengaplikasikannya gitu. Itu gimana? Mengaplikasikannya dalam apa? Contohnya ya, misalnya Ya. kayak tadi itu kan kita kan mengeksplor diri kita sendiri ya untuk kayak untuk berkarya gitu ya. Misalnya kayak tadi kayak misalnya Kak Alfi gitu ya, menulis gitu lah. Nah, kayak mengumpulkan keberanian dan niat gitu loh untuk ya tadi itu mengaplikasikan dan misalnya menulis atau berkarya tadi itu tuh seperti apa? Oke, oke. Kan tadi aku bilang save yourself, find yourself, explore yourself. Mungkin ketika kamu explore yourself, kamu mulai bakal menemukan kecenderungan nih. Kayak, oh aku ternyata tertarik desain nih. Oh aku tertarik nulis nih. Bentar aku tulis pertanyaan host tadi biar aku nggak lupa cara mengumpulkan keberanian. Keberanian untuk keberanian untuk mulai atau keberanian untuk apa gimana nih? Sorry, atau untuk publish karya atau untuk mulai. Iya, keberanian untuk memulainya gitu. Terkadang kan memang untuk memulai itu berat gitu kan kayak apa ya, ada rasa takut kah, rasa kayak ini nanti gimana ini gitu loh. Takut pemikiran orang-orang kalau misalnya karya kita nggak bagus lah, itu gimana cara buat menguatkan diri kita sendiri Kak Alfi? Oke, Iya. aku mau nanya balik buat Abiba sama Sita selaku representatif dari teman-teman di sini. Kalian udah kepikiran belum sih kayak, oh kayaknya aku tertarik ini nih, tapi aku belum berani mulai. Ada nggak? Ada pastinya. Pastinya Apa? ada. Kalau boleh tahu apa? Kak dulu. Kalau aku tuh dari dulu aku tuh kayak pingin banget bikin misalnya tuh video a day in my life gitu atau enggak kayak study with me. Cuman kayak jujur untuk Takut. mulainya tuh kayak nanti anak lagi nyaranya sok-sokan ke apa gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya video sudah ada tapi nggak pernah diupload gitu. Oke. Kalau Sita, Aduh, nggak apa-apa. agak Biar aku banyak bisa ya kasih Kak jawaban yang Alfi. lebih spesifik. Kenapa? Biar aku bisa ngasih jawaban yang lebih spesifik. Oh, kalau saya sendiri tuh sebenarnya dulu kan pernah nulis Kak Alfi. Jadi Mm-mm. cuman ya itu tadi takut banyak dari teman-teman tuh juga ada pengaruh negatifnya juga yang buat saya akhirnya stop itu. Kalau buat yang sekarang tuh pengen
banget buat explore diri lagi, buat nunjukin ke orang-orang kalau ini loh Shita kayak gitu. Di Apa yang pengen sosial kamu tunjukin dari diri media. kamu? Kamu pengen nunjukin apa dari diri kamu? Kayak ini loh Sita, apa yang pengen kamu nunjukin? Kayak mungkin berbagi di TikTok atau di Instagram gitu, tapi kayak emang kurang nyali banget, bener-bener kurang nyali. Takut teman-teman tuh mikirnya kayak, ih Shita ngapain sih kok bikin video kayak gitu. Biasanya pikirnya tuh kayak gitu. Ah, Alfi. Oke, jadi kurang lebih sama Abibah ya, kayak takut Ya, dibilang sok-sokan gitu kan. Iya. iya. Nah, ini saran aku buat temen-temen di sini juga, kalau mau mulai sesuatu, yang paling pertama, ini sebelum kita masuk ke takut dibilang sok-sokan dulu ya. Mulai pasti berat, itu normal, tapi kadang memang kita butuh kayak, aku tuh dulu takut banget renang, jujur. Kayak takut renang sampai-sampai aku nggak mau nyoba. Sampai ketika aku menyeburkan diri aku ke kolam, ternyata nggak seserem itu. Ternyata it was fun. Kadang kita butuh melakukan satu hal untuk membuktikan diri kita. Oh, nggak seserem itu. Oh, orang nggak sepeduli itu. Dan buat Abi, buat Shita dan teman-teman di sini, buat yang takut publish karya atau takut publish karyanya ya. Sebenarnya orang nggak sepeduli itu sama kita. Kayak aku tanya Abibah sama Shita deh. Atau teman-teman di sini juga. Misal ada teman kalian yang upload sesuatu di TikTok, kayak upload share kayak, ini trik belajar aku, bla bla bla, itu teman kalian sendiri, kalian dalam hati gimana? Ini najis, sosokan lu, gini, atau kalian kayak, gimana? Coba kalian kayak gimana? Jujur, Kalau aku sih ini ya, sosokan. kayak gitulah, kayak ih, kok Biasanya kan soalnya kan teman-teman Pokoknya mungkin jujur kan aja ya, jujur aja, oke, jujur jujur aja. aja. Kamu nggak perlu malu. You have to be honest with yourself. kayak apa ya? Kalau aku sendiri mungkin kayak gimana ya? Jujur takut buat ngomong di sini tuh juga Iya, sebenarnya takut. Oke, oke. Oke, kalau takut berarti itu mungkin sesuatu yang lebih baik orang-orang nggak tahu kan. Dan aku mau makasih buat Shita sama Abibah karena they keep it to themselves gitu. Mereka nggak ngomongin itu. Dan orang-orang tuh bisa punya reaksi apapun dan kita juga kadang nggak bisa ngontrol itu. Nah, buat Abibah sama Shita, mungkin alasan kalian takut dibilang ini karena mungkin itu hal yang kalian pikirkan mungkin ketika orang lain upload something. Dan itu normal, itu reaksi yang normal. Jadi saran aku buat teman-teman semua di sini ketika lihat seseorang upload sesuatu, be supportive. Kayak kayak jujur sih sebenarnya kalau aku harus jujur kayak misal kamu lihat, di kok dia upload kayak gini sih. Aku juga pasti, kita semua manusia pasti punya sisi negatif. Nggak ada manusia yang angelic dan something, nggak. Kayak pasti ada momen, ini najis kok. Astagfirullah. Tapi harusnya nggak boleh gitu. Kayak, misal kamu langsung muncul kayak gitu, itu kan di luar nalar kita. Kan? Maksudnya di luar, kayak tiba-tiba muncul aja, aduh ini najis kok dia berani sih kayak gitu. Kayak kamu langsung, aduh, kamu lihat lagi kontennya, bermanfaat nggak? Kalau ternyata bermanfaat, ternyata kamu langsung kayak, aduh, astagfirullah, harusnya aku nggak gini, harusnya aku being supportive. Dan kadang ada kayak, kadang keep it to yourself aja, nggak usah diomongin kayak, ih, nanti nggak usah. Dan kadang kita tuh takut dibilang sosokan, takut dibilang, karena kadang kita mikir gitu terhadap orang lain. Aku juga gitu sih, kayak, aku gitu, jujur aku gitu beberapa kali, kayak, aku takut ngepost, karena aku tuh mikir orang lain tuh, paham nggak sih, kayak, ih kok berani sih post kayak gitu. Aku juga kayak gitu soalnya. Kok berani sih ngepost kayak gitu. Soalnya aku mikir ke orang lain kayak gitu. Jadi alhasil kayak berbalik ke aku. Tapi ternyata orang tuh nggak sepeduli itu sama kita. Kayak kita post sesuatu meskipun kita mikir kayak, ini apaan sih lu yang lu post? Ya udah itu kepikiran cuma beberapa detik doang, terus setelah beberapa saat kemudian kita tuh scroll lagi, kita nggak peduli lagi. Orang tuh peduli sama dirinya sendiri sebenarnya. Kita sibuk sama diri kita sendiri. Kita takut orang-orang mikir kita gini gitu. Tapi orang lain juga mikir itu terhadap dirinya. Aduh gimana ya kalau gini-gini. Jadi kalau kamu takut, misal kamu upload karya pertama kamu, tulisan pertama kamu, apapun yang kamu tunjukkan di internet, well, semua orang, nggak semua, pada dasarnya manusia nggak sepeduli itu. Kalaupun mereka bilang yang jelek, mereka tuh nggak bakal 24 jam mikir, ini najis tulisannya jelek banget. Nggak. Itu ya udah, lihat, mereka mungkin bilang, ini najis, terus ya udah scroll, ya udah. Dan mungkin supaya nggak malu adalah jangan follow teman-teman sih di medsos. Jangan post di akun yang ini. Biasanya kalau kita udah rame,
nggak bakal tuh dibilang najis atau apa. Dan kalaupun dibilang kayak gitu, aku pengen kamu memberanikan diri kamu kayak gini. Orang-orang sukses dulu juga orang-orang sukses tuh juga dulu ditertawakan kok mimpinya, and that's fine. Ini bikin cerita aku jadi seru. Ini bikin cerita aku ketika jadi sukses nanti bakal lebih gong gitu, karena dulu aku ditertawakan, sekarang orang-orang pada dukung kayak gitu-gitu. Kayak kamu harus bermain sama pikiran kamu, kayak eh kayak aku paham banget gak enak kalau di komen kayak gitu. Aku juga paham banget gak enak ada orang mikir kayak gitu, tapi kadang kamu butuh menyebutkan diri kamu untuk nunjukin bahwa oh nggak seserem itu. Kalaupun ada teman kamu yang bilang ih kok gitu, ya udah, they're not your target gitu loh. Orang-orang kayak gitu bukan target kamu. Kamu punya target lain gitu loh yang lebih cocok. Aku juga kadang kalau post tuh malu sebenarnya, kadang kayak aduh ini gimana ya, tapi ya udah, bukan target aku. Aku fokus aja sama orang yang akan merasa tertolong sama apa yang aku post kayak gitu. Kayak think of the people, pikir orang-orang yang akan terbantu sama yang kamu post, jangan pikirin teman-teman kamu. Pikirin orang-orang yang bakal terbantu sama post kamu, bukan orang-orang yang kayak teman-teman kamu gitu, bukan. Dan bukan berarti teman-teman kamu jahat ya, tapi teman-teman kita kan kenal kita di dunia nyata, so it's gonna be different gitu. Tapi kamu jangan mikirin teman aja, teman kamu, mikirin orang-orang yang bakal terbantu lewat konten ini, lewat apa yang lewat karya kamu ini. Kayak gitu. Wah, itu bener banget sih yang Bener, dikatain. kayak jangan pedulikan orang lain, kayak sebenarnya orang lain tuh apa ya, mikirnya tuh mungkin nggak seburuk apa yang kita pikirkan gitu, mungkin Iya, kita cuma overthinking kita kita aja. overthinking banget gitu. Benar. Oke, tadi kita udah bercurahkan ya, kayak Curahkan kalau hati. kita mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini, ada yang ingin bertanya, kami persilakan langsung bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, kami persilahkan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Sepertinya masih belum ya. Oke, berarti kalau kayak gitu kita buka apa namanya question Question box. box. Eh, Iya sudah. Eh, Berikutnya, mungkin kalau misalnya masih belum ada yang ingin bertanya, kami akan membuka question box yang ada di Instagram yang kapan hari kita sudah post. Eh, Coba kita lihat dulu dari pertanyaannya dari @nap underscore 5105. Menurut Kak Alfi, bagaimana sih cara supaya kita pede, Pak, pede buat nunjukin bakat kita? Saya ulangin lagi mungkin ya. Eh, Menurut Kak Alfi sendiri ya, itu gimana sih caranya supaya kita tuh percaya diri ya, buat nunjukin bakat-bakat kita gitu. Ini hampir sama kayak Iya, tadi hampir ya. sama kayak Sebenarnya tadi sama sih. kayak tadi kan, kayak sebenarnya orang nggak sepeduli itu kok. Dan reaksi normal orang tuh kadang nggak dukung biasanya. Itu yang pengen aku bilang paling pertama. Reaksi pertama, orang-orang tuh biasanya nggak dukung. Kayak kita bilang tentang bakat kita atau mimpi-mimpi kita, bahkan untuk orang tua, kadang orang nggak selalu dukung. Mungkin sedikit cerita dulu, aku tidak ada yang dukung aku mau jadi penulis, tapi bukan nggak didukung kayak, oh lu nggak boleh jadi penulis, nggak. Kayak nggak diberi dukungan aja, kayak biasa aja gitu loh, nggak diberi dukungan gitu ya, tidak ada dukungan kayak oh, ayo Alfi kamu semangat supaya jadi penulis, nggak ada sama sekali kayak gitu. Aku tidak didukung oleh siapapun, seorang pun. Aku nggak ingat satupun orang dukung aku mau jadi penulis. Jadi aku memperjuangkan mimpiku dalam diam, dan itu membantu aku untuk lebih pede. Dan kadang kita tidak pede karena kita tidak tahu. Kita tidak percaya diri karena kita tidak tahu, maka dari itu kita butuh tahu. Contoh, kamu nggak pede terhadap bakatmu, jadi kamu butuh tahu kemampuan bakat kamu. Caranya gimana? Contoh, bakat kamu apa sih? Misal bakat kamu adalah menulis. Nah, tolak ukur nulis tuh gimana sih? Banyak baca dan sering nulis. Baca adalah kayak inputnya, nulis adalah output latihannya. Kayak referensinya lewat baca, nulisnya itu. Atau video editing. Aku pengen jadi content creator yang bisa bikin video keren. Caranya gimana? Tolak ukurnya supaya bagus gimana? Harus banyak lihat video-video yang bagus. Harus banyak lihat video-video yang bagus, berkualitas, supaya kamu ketularan, dan kamu juga harus latihan untuk bikin video-video yang bagus kayak gitu, walaupun hasilnya nggak akan selalu seperti itu.
siklus itu diteruskan terus, dan kadang kamu butuh menyuburkan dirimu secara langsung untuk lihat bahwa ternyata tidak seseram itu kok. Oh, ternyata orang-orang suportif kok. Oh, ternyata orang-orang memang nggak suportif, and that's okay. It won't change anything. Mungkin bikin aku nggak semangat dan lain sebagainya, tapi itu tidak menurunkan skill aku kok. Kata-kata orang yang jelek nggak nurunin skill aku. Kayak gitu. Jadi cara pede adalah kayak, kadang kita harus berani memang. Aduh, kayak susah memang. Kadang kita butuh menyeburkan diri sih, kayak ya kadang butuh let it go, biarin orang mau ngomong apa. Ya semoga orang ngomong baik-baik aja ya, atau kalau perlu nggak ngomong apa-apa sekalian, kayak gitu-gitu. Kadang, dan ya terus ngembangin skill kamu, dan kadang semakin, misal kamu pengen jadi content creator yang bikin video keren banget, lalu kamu sering nonton video-video yang keren, terus kamu udah bisa bikin video yang lumayan, kamu tuh udah mulai bisa menilai, oh ternyata aku udah bisa bikin video yang lumayan nih, dan ya udah, it's time to show. Dan it's not that scary, nggak seserem itu. Dan kita tuh selalu punya pilihan untuk mengikuti overthinking kita, mengikuti insecurity kita, atau melawan itu. Dan aku berharap kamu ingin melawan itu sih. Karena jangan biarin overthinking kamu menang, jangan biarin insecurity kamu menang. Kali ini biarin diri kamu menang. Gitu. Emang kayak gitu ya. Iya, untuk mengumpulkan kepercayaan diri itu memang usaha yang luar Sangat biasa. kuat. Iya, Susah, Iya. aku juga kesusahan kok sampai hari ini, beberapa Iya, kali. betul. betul. Kayaknya kita semua Kita ngerasain semuanya ya. pasti. Apalagi semenjak pandemi ini Kak Alfi, jadi makin-makin kayak, karena kita udah gak sosialisasi lagi ya, jadi lebih susah buat, gimana ya, sama orang tuh, dia negatif atau positif sih ke kita, Iya, kayak gitu. Kita benar. jadi agak lupa dengan gimana dulu waktu Bener. nggak pandemi. Benar. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Talasa, Mbak Syita. Dari Kak Talasa, gimana caranya biar kita bisa lebih banyak lihat sisi positif di diri kita dibandingkan sisi negatif dari diri kita? Iya, Kak. Ya, soalnya ngomong kayak, kamu positif dong, itu gampang, tapi gimana cara supaya lebih positif tuh itu yang susah sebenarnya ya. Yang paling pertama, kamu butuh surround yourself with positive thing. Kamu butuh mengelilingi diri kamu sama hal-hal yang positif. Dan ini aku lagi nyari contoh sebenarnya. Aku bisa bilang, aku tuh orang yang sedikit lebih, enggak sih, positif banget sekarang, Masya Allah. Enggak banget, aku orang yang positif sekarang. Tapi, dulu, 3 tahun, enggak 3 tahun, 3 tahun terakhir, kayak dari tahun 2019 sebelum pandemi sampai 2022 awal kemarin, aku tuh orang yang nggak positif sebenarnya orangnya. Aku tuh orangnya dibilang negatif total juga enggak sih, tapi ya condong ke negatif. Kayak aku tuh sering mikir buruknya, aku sering mikir overthinkingnya, aku terlalu percaya overthinking aku dan lain sebagainya, aku terlalu percaya kecemasan aku. Nah, terus kok sekarang aku bisa di posisi yang lebih happy, ternyata aku sadar, aku banyak negatifnya, karena aku jarang peduli sama diri aku sendiri. Aku tuh fokus sama orang lain, tapi aku nggak fokus sama diri aku sendiri. Aku peduli sama orang lain, tapi aku nggak memberikan kepedulian yang sama untuk diri aku sendiri. Terus kok aku bisa mulai positif lagi? Aku mulai pelan-pelan, dan nggak langsung hal-hal positif gitu. Kayak aku kan suka nonton A Day in My Life di TikTok kan, dan aku yakin teman-teman juga suka, dan itu kan positive vibes banget kan kadang. Nah, aku ngikutin hidup aku kayak gitu, kayak sosokan bangun tidur, kayak gitu, ngumpulin prestasi-prestasi kecil, itu kan hal positif. Bangun tidur, rapiin tempat tidur, itu hal positif. Terus kayak, aku berusaha banget, bangun tidur tuh nggak langsung buka HP. Kalaupun harus terpaksa buka HP, aku buka WhatsApp aja, aku nggak mau buka TikTok, karena itu pasti keterusan bahannya. Kayak rapihin tempat tidur, terus kayak ini aku udah rapihin tempat tidur aku, kayak tapi ini belum rapi banget sih, tapi nggak, udah, untuk aku udah rapi. Aku lipat selimut aku buka jendela, kadang tuh aku ini apa nih, bersihin debu di atas rak, di atas meja, terus aku kadang nyapu, aku ngepel, pokoknya lakukan hal-hal yang positif. Dan asal kamu tahu ya, beberes
bersih-bersih, itu tuh ningkatin mood kita loh tanpa kita sadari. Kadang kita tuh kayak bangun tidur mau langsung masuk kelas online atau langsung bikin tugas atau langsung baca buku. Kadang tuh susah. Jadi saran aku adalah pemanasan dulu, yakni dengan beresin tempat tidur dan lain sebagainya. Lakukan hal-hal positif. Terus aku juga, oh iya teman-teman, aku kan tadi bilang kamu harus mengelilingi diri kamu dengan hal-hal yang orang-orang positif juga ya. Karena aku sadari juga aku kurang apa ini lingkungan yang aku dekati itu tidak terlalu positif sebenarnya. Bukan nggak positif sih, positif, tapi bukan, ya gitulah pokoknya. Aku kurang peduli sama diri aku sendiri intinya. Terus aku melakukan hal kayak gitu, terus kayak aku habis mandi, aku taking care of myself, kayak kamu nih misal, teman-teman kayak enjoy your time for skincare gitu loh. Kayak kamu pas lagi skincarean jangan kayak melamun sambil pakai sunscreen gitu, enggak, tapi kayak sok-sok aja ini kamu ceritanya lagi nge-vlog gitu loh, kayak oke ini aku pakai skincare supaya ini make fun with, kayak have fun with yourself gitu loh, it's fun kok, kayak meskipun kamu nggak merekam itu semua, kayak ini aku pakai skincare supaya ini dan lain sebagainya, ini latihan public speaking juga ceritanya ya kan. Terus kayak misal kamu udah pakai itu kayak oke, it's time to do my work, sekarang aku mau kerja atau aku mau ngerjain tugas kayak gitu-gitu, kamu banyak-banyak menyemangati diri kamu sendiri dan kamu butuh banyak baca referensi-referensi yang bikin kamu juga positif thinking sih. Buku-buku aku mungkin bisa kamu mulai, terus banyak baca buku. Oh iya, aku juga, oh ya, aku banyak baca buku. Itu ngebantu aku positif. Buku yang aku baca biasanya kisah-kisah orang yang udah sukses gitu loh. Kayak aku baca co-foundernya Netflix, dari awal sampai dia bikin Netflix berhasil. Aku baca buku orang yang punya mimpi ini sampai dia kesampaian mimpi itu. Kayak dia pengen ketemu Bill Gates untuk mewawancari Bill Gates, padahal dia nggak punya link apa-apa, sampai dia akhirnya bisa ketemu Bill Gates. Terus aku lagi baca buku penemu Nike, cerita dia tentang awal menemukan Nike, dan mereka semua tuh ngasih aku positive vibes. Aku mungkin nggak punya banyak orang-orang di dunia nyata yang menyemangatin aku. Betul, ini juga penyemangat buat teman-teman di sini yang mungkin kebanyakan menghabiskan waktu sendiri seperti aku. Aku nggak punya banyak orang yang menyemangati aku di dunia nyata, dan aku ada nggak ya orang yang menyemangati aku di dunia nyata? Kayaknya nggak ada. Tapi aku nggak peduli. Dulu aku peduli sama hal-hal kayak gitu dan itu bikin aku sedih. Tapi sekarang aku kayak udah nggak peduli. Sekarang aku mikir, oh ternyata buku-buku itu udah jadi penyemangat tersendiri buat aku, tapi bukan berarti aku antisosial. Enggak ya. Aku tetap harus ngobrol sama orang. Kita nggak boleh nggak ngobrol sama orang. Tapi ya udah, aku ngobrol sama orang bukan untuk supaya orang ini nyemangatin aku atau supaya orang ini ngasih perhatian yang aku butuhkan atau kasih sayang yang aku butuhkan. Enggak. Aku ngomong ini karena aku pengen bersosialisasi, karena itu yang sehat buat diri aku, daripada aku sendiri-sendiri terus, itu juga nggak sehat. Jadi aku kalau ngobrol sama orang, ngobrol-ngobrol yang ala-ala podcast, kayak aku ketemu teman aku misal, apa aja nih hal terbaru yang terjadi, kalau kamu harus jujur perasaan kamu hari ini gimana sih, kayak gitu-gitu. Jadi kamu harus kamu sendiri yang harus mengelilingi diri kamu sama hal-hal positif. Kamu nggak bisa bergantung sama orang lain untuk ngasih kamu positif itu. Nggak, kamu lewat buku-buku yang positif, lewat video-video yang positif. Dan ini yang paling berhasil buat aku. Mendekatkan diri sama Allah itu yang paling bikin aku bisa lebih positif. Aku pengen teman-teman punya satu waktu, karena aku tadi udah bilang, kita kan selalu ngasih waktu tertentu untuk orang-orang yang kita sayang, ya kan? Kita nggak, dan tadi aku ngingetin teman-teman untuk ngasih quality time buat diri sendiri, tapi aku pengen kamu juga punya satu waktu luang, waktu khusus untuk mengingat Allah. Mengingat Allah ini bebas, kamu mau sholat, kayak kamu mau ngaji, mau doa panjang, silahkan. Kalau aku pribadi tuh favorit aku adalah berdoa panjang, kayak ngasih tahu semua yang bikin aku kecewa, yang bikin aku marah, yang bikin aku sakit hati, aku ceritakan semua, lalu aku juga berdoa harapan-harapan aku di waktu yang khusus. Saran aku buat teman-teman, coba teman-teman nanti besok nih bangun di sepertiga malam, terus doa yang panjang, kasih tahu apa yang bikin kamu marah selama ini, yang bikin kamu kecewa, yang bikin kamu sakit hati, ceritakan semua sampai hatimu lega, sampai kamu nangis. Terus kasih tahu juga harapan-harapan kamu apa terhadap Allah, karena jelas nggak ada yang lebih menyenangkan hati selain mengingat Allah sih. Aku udah bertemu orang yang aku pikir, oh this is it, this is the person. Aku udah pernah nemu mimpi yang, oh this is the dream that I wanna live, tapi nggak ada yang lebih baik daripada menyediakan waktu khusus untuk Allah. Itu kayak the best, the most precious. Itu sih. Jadi ya,
Begitu. Wah, terima kasih banyak nih atas jawabannya. Semoga Mbak Puasa Talasa bisa, bisa terjawab apa namanya tadi itu. Eh, semoga kebimbangannya sudah hilang. Iya, Ini nggak ini akan bisa langsung hilang sih, iya tapi sih semoga Yes, bertahap lah. perlahan-lahan lah ya. bertahap. Iya, Ya. membangun apa ya? Itu positif vibes-nya itu Vibe-nya tuh dibangun bangun. gitu. Nah, dibangun pelan-pelan dan oh iya nggak bisa mikir langsung oh satu kali coba langsung berhasil enggak, berbulan-bulan aku bisa kembali Iya, ceria lagi seperti ini itu tuh setelah berbulan-bulan rapiin tempat tidur, sapu kamar tiap hari kayak tiap hari aku nyoba itu dan kadang aku nunggu kayak kok nggak berubah-ubah sih hidup aku, iya, tapi ya it takes time, berubahnya tuh nggak langsung, pelan-pelan. bertahap Dan gitu oh ya. iya, saran aku ya, ini satu lagi. Coba kamu tuh tulis daftar mimpi kamu di post-it gitu. Terus kamu tempelin di depan meja belajar kamu atau di dinding. Itu yang aku lakukan ini nih. Ini aku lagi pegang post-it yang aku tempelin. Kayak ada yang jadi penulis sukses, terjual buku sekian, nerbitin buku 2 kali, terus jadi morning person. Soalnya aku ini night owl banget, dan aku nggak suka. Dan sekarang alhamdulillah udah kesampaian aku, sekarang udah jadi morning person. Ada beberapa mimpi yang aku tempelin di sini udah kesampaian. Jadi yang menyemangati aku juga yang bikin aku lebih positif adalah aku ngeliat mimpi-mimpi di depan aku. Dan mimpi di depan aku ini mimpi-mimpi yang gak realistis sebenarnya. Tapi aku bodoh amat, aku mau nggak realistis terhadap mimpi-mimpi aku. Karena aku sedang meminta kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nggak realistis itu maksudnya bukan nggak realistis yang nggak bisa tercapai, nggak. Yang jauh, yang susah untuk dicapai tapi bisa dicapai kayak gitu ya. Jadi di depan aku selalu ada mimpi-mimpi yang tertulis yang bikin aku selalu ingat, ini loh yang aku pengen dalam hidup. Dan ada beberapa yang kayak nggak mungkin, tapi kesampaian, Masya Allah. Kayak gitu. Ini aku kok ditinggal sendiri. Kayaknya panitia lagi ada. Mohon maaf, mohon maaf. Oh enggak ya? Tadi ada sedikit kendala di Enggak studio. apa-apa, enggak apa-apa. Mungkin ini menjadi last question ya untuk sesi hari ini, yaitu dari Kak Swatia Iya, Zalfa. Zalfa. Pertanyaannya adalah sebagai manusia, kenapa kita harus memiliki Pain pain tolerance. tolerance? Mau kita mau atau nggak mau, rasa sakit itu kan pasti datang ya. Kayak nggak mungkin lah. Kayak kita udah berusaha se-happy mungkin, ada aja gitu. Kayak aku ini, kayak udah sok-sok happy, kayak udah seneng banget. Tiba-tiba cemas lagi kayak dulu. Tapi, eh, kan ini ditanya, kenapa kita harus memiliki pain tolerance? Ya mungkin jawaban paling klise adalah, ya supaya kita bisa menghadapi rasa sakit lebih baik. Tapi ya rasa sakit itu beda ya asal muasalnya. Ada rasa sakit yang datang dari penolakan, ada rasa sakit yang datang dari kecemasan, kayak mikir yang enggak. Ada rasa sakit yang datang dari kesepian, beda-beda. Jadi mengatasinya juga beda-beda. Jadi apakah kita butuh pain tolerance? Ya, tapi bukan berarti kita harus menyeburkan diri kita dalam rasa sakit. Enggak. Aku nggak menyarankan diri kamu menyeburkan diri kamu dalam rasa sakit untuk punya pain tolerance itu. Tapi aku pengen kamu belajar meregulasi emosi kamu sih. Meregulasi kecemasan kamu, kayak mungkin baca buku yang berhubungan dengan psikologi juga, atau mungkin kalau kamu butuh ke professional help, then go ahead, bukan karena kamu sakit atau gimana ya, tapi ya untuk kamu supaya tahu cara meregulasi emosi dengan baik gitu loh. Dan aku juga pengen ngasih tahu cara aku untuk menghadapi rasa sakit, entah itu penolakan, kesepian adalah apa. Sebenarnya aku udah sebutin sih tadi, dan aku yakin ini bukan jawaban yang teman-teman pengen dengar, tapi ini satu-satunya yang sering berhasil. Aku bakal jujur sama diri aku sendiri, apa yang bikin aku marah, apa yang bikin aku kecewa, apa yang bikin aku sakit hati, aku bakal jujur. Meskipun itu sumbernya dari ekspektasi aku mau jujur aja dari diri aku, kayak, ini aku kecewa. Aku nggak langsung mau menyalahkan diri aku mau jujur sama diri aku. Aku kecewa gara-gara nih orang, kenapa dia tuh kayak gini, kenapa dia memperlakukan aku kayak gini, bla, bla, bla. Dan ya mungkin salah aku juga, ekspektasi aku kayak gini, tapi nih orang juga salah, kok dia gitu sih sama aku. Aku mau jujur sama diri aku, tapi aku mengadukan ini kepada Allah. Jadi aku kayak ngaduin kepada Allah, kayak, ya Allah, jujur, aku kecewa sama nih orang, karena dia kok gini sama gini. Aku marah, kok takdir aku tuh seperti ini. Aku pengen juga kayak teman-teman aku jujur sama Allah, kayak anak kecil meminta sesuatu gitu. And be honest with yourself, kayak doa sebanyak-banyaknya, dan ingat kayak, ada satu sifat Allah yang aku tuh seneng banget dengernya.
Tapi dalam bahasa Inggris tuh dia sebutannya gini, Allah most appreciative. Kalau di Indonesia kan tuh Allah maha mensyukuri. Jadi Allah tuh senang ketika hambanya berdoa. Allah tuh memvalidasi perasaan-perasaan marah kita, perasaan-perasaan yang kita nggak pengen ada. Allah tuh memvalidasi itu semua. Itu sih. Jadi perasaan pain tolerance itu bukan berarti kamu memendam rasa sakit itu. Enggak. Kamu ungkapkan rasa sakit itu lewat jurnal, lewat ngomong sama diri sendiri. Tapi kalau favorit aku, langsung mengadukan kepada Allah. Jadi sekaligus aku ngomong, tapi aku juga ngaduin sama Allah. Jadi kayak sekaligus gitu. Gitu. Baik, terima kasih Kak Alfi atas jawabannya. Mungkin itu menjadi penutup ya Dari sesi sesi kali ini. Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, mungkin Kak Alfi ada sedikit satu dua kata-kata kata-kata. sebagai closing statement. Oke. Semoga nggak panjang ya. Eh, Tadi kan kita ngomongin tentang berkarya untuk Nusantara dan aku udah bilang tentang save yourself, find yourself, explore yourself, dan aku udah nunjukin apa yang perlu kamu lakukan. Tapi ada satu yang aku lupa bilang. Orang-orang sukses, mereka tuh aware terhadap problem, mereka aware terhadap masalah. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus mencari masalah. Kayak misal kamu pengen jadi pebisnis yang sukses, kamu pengen jadi content creator yang sukses, kamu harus bisa melihat apa masalahnya. Misal kamu pengen jadi content creator yang sukses, kamu harus mikir, apa ya masalah content creator yang sekarang? Misal contoh, oh banyak content creator yang negative vibes nih, jadi kayaknya butuh yang positif. Tapi sekarang udah banyak juga content creator yang positif. Tapi kamu harus mikir juga, apa sih masalah dari content creator yang positif sekarang? Kayak Gojek, GoFood, mereka bisa nemu aplikasi ini begitu bermanfaat karena melihat masalah yang ada. Oh, masalah zaman sekarang nih orang-orang sering mager untuk beli makan, tapi mereka pengen makan di luar. Hasil muncullah GoFood. Misal, TikTok masalah utamanya adalah Instagram, Facebook, orang yang terkenal ya udah itu aja, tapi TikTok memberi kesempatan untuk orang-orang yang masih nol total untuk bisa terkenal kayak gitu. Itu masalahnya. Jadi kita harus pandai-pandai memikirkan masalah, tapi jangan mikir masalah dulu baru nyoba, enggak. Sambil nyoba sambil mikir masalahnya apa. Kayak waktu itu dulu aku pengen jadi penulis, nggak langsung mikir oh aku pengen jadi penulis karena ini, enggak. Dulu karena ya enjoy aja, jadi aku banyakin baca, sering nulis, latihan-latihan, sampai akhir-akhir ini kepikiran kayak waktu aku bikin buku kayak waktu aku bikin buku Insecurity is my middle name itu karena aku langsung kepikiran kayak oh ternyata banyak ya orang yang insecure terhadap masa depannya, terhadap fisiknya. Terus aku langsung mikir oh kayaknya aku butuh bikin buku berdasarkan problem itu. Dan banyak yang terbantu, Masya Allah. Terus pas aku bikin buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja, aku mikir kayak, oh banyak orang yang nggak baik-baik saja loh. Tapi pengen baik-baik saja, tapi nggak tahu caranya, aku bikin buku ini. Terus Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta, banyak loh orang yang terjebak dalam cinta, tapi mereka nggak pengen sebutin ini, tapi they can help themselves. Jadi aku bikin buku ini. Ya kayak gitu-gitu, sama buku ini juga kayak pengen jadi apa-apa, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Aku bikin buku ini lewat problem-problem semua. Dan buku-buku ini semua, Masya Allah, menjadi buku bestseller di Indonesia, Alhamdulillah. Dan kuncinya adalah lihat problemnya apa, terus jawab itu lewat karya kamu. Karya itu bisa lewat buku yang kamu tulis, aplikasi yang kamu buat, video kamu buat, anything. Selagi bermanfaat dan pikirkan. Yang paling penting adalah semoga Allah ridho. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Alfi buat datang ke acara UFest 2022 ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Tapi Jadi luar biasa banget. Minta maaf ya. Aku juga makasih buat Abibah, Syita, dan teman-teman di sini yang sangat apresiatif. Aku juga minta maaf atas kesalahan-kesalahan kata, atau mungkin kata-kata tadi yang kayak nggak relate atau lain semuanya. Aku minta maaf, tapi aku berharap itu bermanfaat sih buat kamu. Mungkin nggak hari ini, mungkin besok, mungkin bulan depan, I don't know. Tapi semoga bermanfaat. Maaf aku motong. Jujur ini sangat relate sekali. Sangat relate, jadi itu asik banget sih, Mas. Oke, terima kasih Kak Alfi. Kami persilahkan juga Kak Alfi untuk meninggalkan Zoom ini.